Nah, itu yang bahaya juga. Nah, buat anak-anak muda juga kita juga harus ngingetin. Di dalam Quran ini sudah banyak loh ayat-ayat yang ternyata berhubungan dengan sains yang sebenarnya bisa mereka pelajari, bisa mereka eksplor. Ya, contoh saya pernah membaca sebuah karya tulis baru SMP kalau nggak salah, membuat karya tulis tentang lalat. Lalat. Nah, ya, ya itu lalat mungkin di hadis lah ya, bukan di Quran ya. Tetapi coba bayangkan sebuah hadis yang insya Allah langsung nyampe kepada Rasulullah, ternyata bisa dibuktikan dengan karya tulis dan percobaan-percobaan yang terbukti gitu. Ya, yang ada hadis bahwa jika ada lalat jatuh ke minuman kita malah harus mencelupkan. Kenapa? Karena di sebelah kaki kanan atau kiri saya lupa lah ya, ada kotorannya, tapi sebelah kiri juga penawarnya. Itu dibuat jadi karya tulis sama anak-anak muda, bahkan anak-anak SMP malah kalau nggak salah. Nah, hal-hal seperti itu kita juga bisa menjadikan daya tarik mereka untuk belajar. Ya, juga untuk mengingatkan untuk sholat. Kan gini, kan kita tinggal ngomong sama teman-teman, ayo sholat, nggak lama kok sholat gitu ya. Nanti kalau udah mati juga nggak sholat gitu. Saya tambahin sedikit kok. La ikraha fid din, bagi orang yang di luar agama Islam. Artinya kok gitu. Artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi kalau kita sudah memeluk agama Islam, rukun-rukunnya orang Islam, syarat-syaratnya menjadi orang Islam harus kita penuhi. Ya, itu ya. Betul. Nanti ada lagi begini, rukun Islam apa? Syahadat, ya kan? Sholat, ya kan? Zakat, puasa, haji. Kan hajinya jika mampu. Yang jika mampu cuman hajinya doang, bukan sholatnya gitu. Iya. Ada juga yang berpikir begitu nanti untuk untuk melemahkan iman kita, untuk melemahkan akidah kita gitu. Alhamdulillah. Coba bayangin. Loh, bukannya katanya nggak wajib jika mampu gitu. Ya. Yang artinya yang jika mampu hanya untuk haji. Sholat wajib rukunnya. Loh, kalau di sholat kan kalau kita nggak mampu sholat masih banyak jalan keluarnya. Nggak mampu berdiri, boleh duduk. Ya kan? Nggak boleh duduk, boleh apa? Tiduran. Nggak bisa tiduran, nggak bisa sholat juga, cuman apa juga? Cuman memejamkan mata aja udah. Pakai isyarat. Sholat, isyarat. Kalau nggak bisa pakai isyarat pakai? Disolatin. Disolatin. Nah itu ya. Dia ya. Alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan dari. Maksudnya beginilah, kita harus mengajarkan juga kepada teman-teman kita, khususnya masih muda itu, hidup lu bakal berapa lama sih? Gitu. Hidup lu bakal berapa tahun sih? Ada yang bisa menjamin nggak teman-teman yang muda-muda itu hidup sampai tua? Nggak ada yang bisa jamin. Berani jamin hidup sampai umur 60? Tuh, dia aja nggak berani jamin. Jadi kan hidup kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Kita dikasih napas sampai kapan kita nggak pernah tahu, nggak ada yang jamin. Jadi selama kita masih bisa hidup, kita sudah mengimani Islam, sudah ada aturannya, ya tinggal jalanin. Kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup apa enggak kan? Betul, nggak ada yang bisa jamin kok. Ya, makanya kalau kita sampai meninggalkan itu, yang rugi bukan malaikat yang rugi. Yang rugi bukan yang lain, yang rugi kita sendiri. Sendiri yang rugi. Iya, ya. Ya Zaki, halas ya. Jelas ya. Amin. Kok, closing statement terakhir. Memualafkan ya. Saudara-saudara kita yang non-muslim, jadi muslim, jadi seorang mualaf. Tapi banyak orang Islam juga kok. Yang kadang lalai sama sholat. Orang Islam juga banyak yang lalai sama rukun Islam nih kok. Apa kok? Kasih masukan kok untuk saudara-saudara kita yang semuslim kok. Dengan pengalaman kok Dondi dari awal sebelum Islam sampai dengan sekarang ini. Jadi gini, waktu saya baru bersyahadat, saya ngirinya sama saudara-saudara yang muslim, dari istilahnya dari keluarga muslim, yang sudah muslim dari kecil lah. Kalau saya kan lahirnya tetap muslim, cuman saya dikafirkan sama orang tua gitu kan. Iya kan? Ketika saya menerima Islam kembali, masuk Islam, saya kan sebenarnya hanya kembali ke fitrah saya sebagai seorang muslim. Waktu itu saya ngiri, berarti kan saya kan kehilangan banyak waktu untuk menumpuk pahala dibandingkan dengan saudara yang lahir memang di keluarga Islam. Nah, jadi kan saya cuma menangnya kan dosa saya sudah 0 insya Allah gitu lah ya. Alhamdulillah. Ketika saya bersyahadat gitu kan.
Tapi kan untuk ngejar pahalanya itu kan saya terus harus ngejar gitu loh. Tapi pahalanya subhanallah mengislamkan. Saya cuman mikirnya kan kalau bisa saya nyalipnya di tikungan gitu loh. Iya. Nah, jadi untuk saudara-saudara Iwan Villa yang memang sudah sebagai muslim ya, dari keluarga muslim, jangan sampai iman kita tuh digadaikan. Ya. Apalagi hanya digadaikan hanya karena mungkin satu dus mie instan misalnya. Ya Allah, Ya. satu dus mie instan. Ada nggak yang menggadaikan gara-gara itu? Pernah dengar sih, emang benar itu kok? Ada. Ya Allah. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita hanya karena gara-gara sembako. Ya. Sembako, mie instan, apapun lah yang bisa kita makan. Berapa lama sih bertahan di perut kita? Iya. Paling lama 3 jam. Iya. Ya, Nggak sampai sehari nggak kok. sampai sehari udah keluar gitu. Iya. Tapi maksud saya, walaupun kita sedang misalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya tetap kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena patokan kita harus begini. Kita mau sakit, kita mau sehat, atau kita mau miskin, atau kita mau kaya, ini semuanya ujian. Bener. Semuanya ujian. Justru yang lagi kaya, yang lagi sehat, itu justru ujiannya malah lebih berat. Kenapa bisa begitu? Nah, yang sehat, lu ngapain aja selain ibadah gitu? Lu berdakwah nggak? Kalau lagi kaya, lu pakai buat apa harta lu gitu? Di jalan Allah nggak gitu? Kan itu lebih berat daripada kita lagi miskin. Bener. Betul? Bener. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya lagi sakit atau lagi miskin, terus merasa ditinggal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya. Kalau sudah suudzon, jatuh-jatuhnya kemana? Kesyirik kan bisa kan? Minta pertolongan dari yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita minta tolong kepada yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi perbuatan yang syirik. Nah, itu udah di tepi jurang, itu bahkan udah terjun ke jurang. Intinya kan begitu. Nah, jadi maksud saya tetap pegang iman kita, jangan sampai lepas iman Islam. Karena apa? Karena iman Islam itu adalah sebenarnya nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betul loh. Setiap nafas kita adalah ujian. Jadi jangan hanya karena barang-barang istilahnya duniawi kita menggadaikan iman Islam kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Nah, satu kalimat terakhir bahwa menjadi seorang muslim itu sebenarnya adalah penghargaan paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, dari petuah dari Donditan. Subhanallah. Ini adalah agama ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Insya Allah pada saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, apapun bentuknya permasalahan kita, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Mudah-mudahan bersama dengan Koh Dondi ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, dan kita terus teguh memegang Islam sampai akhir hayat kita nanti dan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.